Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja acaranya. Silakan kepada Bapak Ibu untuk menempati kursi yang masih terlihat kosong dari kamera. Bisa terdengar ya. Pesertanya mungkin nanti sedikit insut ya. Di mana? Di sangkanya Rizkyara Dewianti Bu Teresa. Nanti harus ada pengambilan pesertanya. Ya. Oke. Ya, dibantu sama Bu Widya pengumumnya nama peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang terhormat Bapak Ketua Tim Komunitas Praktisi, Bapak Ibu yang tidak lupa saya hormati dan juga semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka rapat dinas bulan November tahun 2022. Untuk itu mari kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia negeriku yang
Komunitas praktisi SMPN 1 Cibadak. Kepada Pak Wahyu MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Ibu, anggota dari komunitas praktisi SMPN Negeri 1 Cibadak. Ini merupakan kegiatan diseminasi yang kesekian kali. Karena program kita sesungguhnya diseminasi itu dilaksanakan 3 bulan sekali. Hanya saja ada beberapa kendala kemarin sehingga ini baru yang ke-6 di diseminasi. Nah, diseminasi program. Ada banyak hal yang kita dapat dari hasil dari diseminasi program-program ini, diantaranya bagaimana kita melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan terus semakin kesini diseminasinya berjalan jadi semakin teknis, dari konsep ke teknis. Pada kali ini diambil tema budaya positif sebagai upaya internalisasi nilai-nilai kebajikan menuju disiplin yang berpihak pada siswa. Setelah kita mencoba melaksanakan proyek dan beberapa komponen-komponen di kurikulum Merdeka Belajar, mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu yang kita dapat, kita semakin teknis hal yang kita bisa laksanakan dengan pemanfaatan PMM, platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan kita siap di tahun depan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Seluruh biaya dari kegiatan
Kemudian Bapak dan Ibu, ini untuk keberadaan studio. Studio itu sudah merupakan satu kesepakatan bersama di antara semua kita bahwa kita akan mewujudkan studio. Dulunya untuk memfasilitasi guru penggerak, tetapi sekarang bukan hanya memfasilitasi guru penggerak, tetapi itu menjadi mercusuar bagi SMP Negeri 1 Cibadak studio. Apa peran dan fungsinya? Kenyataan sekarang studio belum punya program, studio, sehingga rekamannya mah rame gitu. Wah, sampai PPDB Bapak harus ngomong untuk ekspos gitu MOPD, masa orientasi. Kemudian ada lagi profil. Tetapi secara permanen program studio kan nggak ada. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu ingatkan, siapapun itu panitianya, apapun itu programnya, maka untuk dokumentasi serahkan kepada tim studio. Katakanlah sekarang FTBI ya, maka untuk dokumentasi menjadi tanggung jawab orang studio, sehingga punya proyek terus. Ulangan akhir semester ada nggak namanya dokumennya? Ada. Orang studio yang turun dokumenkan kumaha secara daring dan kumaha secara offline dan kumaha. Sehingga dengan sendirinya maka studio meskipun tidak punya program rutin itu akan senantiasa menjadi andalan bagi sekolah kita. Pokoknya kegiatan apapun, kepanitiaan apapun untuk dokumentasi serahkan ke studio, termasuk dengan anggaran yang dialokasikannya. Katakan misalkan FTBI, sekarang bukan FTBI, LDKI, sekarang untuk dokumen misalkan 1 juta, bikin pantas, ya. Setuju gitu kan? Jadi semua kegiatan untuk dokumentasi dan perekamannya adalah tim studio, sehingga tim studio bisa hidup. Karena tim studio juga memiliki kebutuhan yang mendesak lagi sekarang. Pak, kudu nama beli lampu sorot. Misalnya asupan, ayo kita di mana? Kemarin sudah stimulan kan ya? Kameranya sudah dibelikan yang bagus, ruangnya sudah disiapkan oleh Om Wahyu. Tilpoin penting itu sare-sare beres. Tetapi tindak lanjut dari itu karunya yang modal. Ya, Om harus berperan seperti itu. Mudah-mudahan. Itu berikutnya masih ada 2 lagi. Kemudian ini koperasi. Tolong koperasi diberdayakan lebih, karena kita orang-orang koperasi sudah mengeluarkan banyak uang untuk aktenya, untuk legitimasinya, untuk hukumnya, sehingga optimalisasi koperasi. Harusnya yang paling utama itu untuk koperasi itu ATK tersedia untuk peserta didik. ATK. Coba tolong nanti arahkan ke sana, belanja ATK kelengkapan guru itu, sehingga anak-anak tidak, Pak izin keluarnya beli pulpen, Pak izin keluarnya fotokopi, mesin fotokopi. Kemarin Bapak sudah ngomong dengan tim, dengan orang yang menguasai fotokopi. Kalau katanya pengen dilihat dulu, karena ada teman Bapak, teman kepala sekolah yang sudah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perkenannya kita semua dapat hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif sebagai upaya internalisasi nilai-nilai kebajikan menuju disiplin yang berpihak pada murid. Oke, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Cibadak. Bapak Ibu guru yang terhormat, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya bisa. Saya ditugaskan di modul 1.4 di mana saya harus mensosialisasikan materi budaya positif kepada Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah. Adapun durasi di situ ditentukan di LMS dari waktu sedikit dari 45 menit sampai batas 120 menit, sehingga saya pribadi memohon keridoan kepada Bapak Ibu guru, kurang lebih selama 45 menit saya akan memberikan paparan tentang tema-tema yang memang harus disampaikan oleh saya selaku calon guru penggerak. Izin untuk berdiri Bapak Ibu. Budaya positif ya Bapak Ibu ya. Oke, di slide pertama. Oke, Bapak Ibu, berikut ada pertanyaan pemantik. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan setuju ataukah tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju ataukah tidak? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, bahas ya. Oke, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kembali, apakah Bapak Ibu setuju ataukah tidak setuju? Terima kasih. Yang berikutnya adalah pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu semua ya. Setuju ataukah tidak setuju? Apakah jawaban dari Bapak Ibu benar? Nanti akan ditampilkan pada slide berikutnya tentang paparan hukuman ada versus penghargaan. Bapak Ibu, oke, berikut. Perubahan paradigma dengan kegiatan kepala tangan. Oke, ada A dan B dikatakan di sana. Oke, sobreklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan garis kertas itu di tangan kepala Anda. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, tentu saja bisa dengan cara membujuk, mengancam, mungkin bahkan menghardik serta menyuap agar kepala tangan Anda terbuka. Apa yang akan kira-kira Bapak Ibu lakukan? Apakah akan membuka kepala tangan tersebut? Apakah akan tetap mempertahankan kepala tangan itu tetap tertutup? Ataukah memang ada unsur-unsur yang lainnya? Bagaimana Bapak Ibu guru? Enggak dibuka. Oke, boleh Bu. Kemudian Dibuka. boleh juga ya. Siapa yang memegang kontrol atas kepala tangan kita? Oke, gitu ya. Jadi perubahan paradigma yang akan kita lakukan. Oke. Yang pertama adalah ilusi burung
mengontrol murid ya. Oke, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Oke, jikalau murid tersebut memilih untuk tetap tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sebagai guru sedang mengontrol murid tersebut, hal demikian terjadi karena mungkin di sini murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Oke, dari poin ke-1 tersebut yaitu bentuk kontrol guru merupakan kebutuhan dasar. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid tentunya dikatakan identitas ini gagal ya Bapak Ibu. Mereka itu berusaha melakukan hal buruk dari mereka sehingga guru akan sulit untuk mengidentifikasi perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Oke, perubahan paradigma tersebut adalah yang asalnya stimulus respon menjadi inilah harapannya adalah memiliki teori kontrol ataupun teori pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Berubah menjadi kita berusaha yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Sebaliknya, kitalah yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Itu menurut dari teori kontrol. Oke, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilaku itu salah, perilaku itu buruk, tetap perilaku tersebut memiliki tujuan. Sebagai contoh, ketika siswa sedang melakukan kegiatan misalkan melempar-lempar kertas, kemudian siswa senang keluar, mungkin di sana siswa melakukan kegiatan atau perilaku yang salah. Tetapi pada saat itu mungkin siswa sedang melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, di mana 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Mungkin ketika siswa sedang melempar-lempar kertas, kebutuhan pemenuhan yang dia inginkan yaitu kesenangannya, seperti itu. Oke, dia ingin bebas juga mungkin ya. Ketika dia ingin keluar berarti ingin bebas, sedang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, berubah menjadi hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal berubah menjadi kolaborasi. Pada saat menangani masalah, ketika dibujuk juga tidak mau, betul, kemudian dilakukan pemaksaan dan itu dinyatakan adalah gagal. Seharusnya menurut teori pilihan atau kontrol adalah kolaborasi bersama-sama dengan siswa untuk menangani masalah, duduk bersama, dicarikan pilihan-pilihan baru. Oke, di sini bukan lagi model berpikir menang atau kalah, bukan suatu perlombaan, tetapi kita sama-sama duduk untuk berpikir saling menang dan menang. Oke. Apa itu disiplin? Dikatakan di sini dalam bahasa Latinnya disiplin, yang artinya belajar. Makna kata dari konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, siswa melakukan disiplin untuk melaksanakan kepatuhannya. Oke, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan yang baru saja tadi saya sampaikan. Tujuan perilaku apapun itu pasti memiliki suatu tujuan berdasarkan teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dari seseorang yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Oke, berikut ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal, dan motivasi yang berasal dari dalam, motivasi internal. Motivasi internal inilah yang harus kita miliki. Oke, di poin nomor 1, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan, katanya di sana ya Bapak Ibu ya, kemudian akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ilustrasi untuk yang berasal dari motivasi eksternal sebagai contoh, ketika melihat siswa berada di dalam kelas sudah melakukan disiplin, apakah itu motivasi yang memang dari dalam dirinya ataukah motivasi eksternal, dalam artian dia melaksanakan datang tiba di sekolah ingin terhindar dari hukuman, poin yang ke-1, perilaku yang ke-1, ataukah memang dia itu melaksanakan disiplin itu karena ingin imbalan, ingin hadiah, ingin pujian. Sehingga ketika ya Ibu Yanti memberikan pujian, Amel bagus, kamu rajin ya. Apakah motivasi eksternal ataukah motivasi internal dalam diri tersebut? Terkadang murid mungkin sudah ada di dalam motivasi intrinsiknya untuk melakukan disiplin diri, tetapi ada gangguan-gangguan juga karena ada hadiah, iming-iming hadiah, sehingga mungkin agak galau, mungkin Bapak Ibu atau bagaimana itu ya, sehingga demikian. Ataupun juga bisa dicontohkan, ya saya datang ke sekolah setiap hari, setiap pagi bukan karena hukuman atau ingin dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah, bukan karena ingin nanti akan dapat reward, akan dapat laptop baru mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau dari pihak sekolah, tapi memang melaksanakan berangkat pagi didasari akan tanggung jawab, kesadaran sendiri tanpa ada paksaan, selalu berbuat sedemikian sehingga saya inginnya datang lebih pagi lagi. Jadi hal inilah, motivasi internal inilah atau intrinsik yang memang harus kita miliki, kita yakini ya. Oke, ingin mendapatkan penghargaan itu tidaklah baik, merupakan motivasi internal ya. Yang terbaik adalah poin ketiga, menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan, menghargai nilai-nilai diri sendiri, nilai-nilai yang ia yakini karena kontrol berada pada diri kita sendiri. Oke, nilai apa yang dia yakini dan ingin menjadi seorang apa dia, tentunya itu berasal dari nilai-nilai diri sendiri atau motivasi internal. Jadi motivasi internal lah yang harus diyakini, dimiliki. Oke, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut KHD, merdeka di sini adalah
untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, maka syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin dan mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasari tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, Bapak Ibu. Oke. Di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama katanya dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Sebagaimana pendapat dari Bapak Afif, perhatikan Afif Holtz, ya. Oke. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian di sini dikatakan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan menghukum. Bapak Ibu, penghargaan menghukum dikatakan ya, satu pihak dikatakan itu penghargaan dan di satu pihak adalah menghukum. Mungkin seperti ini ya, penghargaan menghukum itu ketika kita mengumpulkan siswa-siswa yang pintar juara 1 A, juara 3 B dan C di dalam lapangan, mungkin itu harapan kita adalah untuk memotivasi siswa kita akan yang lain supaya termotivasi. Tapi di lain pihak, siswa tersebut mungkin ada yang das eta mah pintar ya, dan lama kelamaan di dalam dirinya merasa terhukum, dia minder. Jadi mungkin itulah ya yang dikatakan penghargaan menghukum. Ya Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam paparannya karena saya dalam materi ini pun tidak menguasai, hanya membaca. Mungkin nanti Bapak Ibu yang hadir sini yang sudah mengetahui, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di PMM, utamanya modul 8 tentang disiplin positif. Di situ tertera, bahkan video-videonya pun tertera. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan tidak efektif. Murid melakukan tindakan positif hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Ketika penghargaan tidak diberikan, bagaimana Bapak Ibu? Apakah tetap anak tersebut tetap melakukan kegiatan tersebut, tindakan tersebut dengan baik, atau harapan dengan yang lainnya? Oke. Ketika penghargaan tidak diberikan, murid tidak lagi melakukan tindakan positif tersebut. Murid yang mengharapkan penghargaan tetapi tidak mendapatkan penghargaan, akhirnya bagaimana perasaan dari murid tersebut? Ya, oke, betul Bu Yani, terima kasih Bu Yani, tentu saja kecewa. Penghargaan menjadi tidak efektif pada murid yang motivasinya rendah. Ya, sehingga penghargaan di sini menurunkan kualitas. Dia melaksanakan sesuatu tentunya dengan mengharapkan imbalan atau hadiah-hadiah. Bahkan dengan penghargaan tersebut bisa mematikan suatu kreativitas dari anak tersebut dan bahkan mengurangi motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Oke, yang terbaik harusnya memberikan apresiasi atau program kebajikan, beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian dan secara konsisten, serta fokus pada proses. Oke, Bapak Ibu, berikutnya kembali saya memohon untuk bisa memberikan jawaban kepada Bapak Ibu. Apakah tindakan yang ada berikut itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1 bagaimana? Oke, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker
konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sebenarnya tidak pakai sepatu, mungkin itu salah itu ya. Iya, salah mungkin itu ya. Oke, tidak pakai sepatu. Ya, lari yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Untuk pelajaran PJOK. Iya. Kalau ada perjanjian dulu konsekuensi, tapi kalau belum ada perjanjian hukuman. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali atas jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Bapak PJOK-nya sudah langsung memberikan. Oke, inilah jawabannya ya. Hukuman sampai dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK sebagai konsekuensi. Oke, setelah Oke, betul ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama dikatakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang berikutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sementara di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, sementara konsekuensi menghargai disiplin. Adanya paksaan ataupun stimulus tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk berubah menjadi ke hal yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan lainnya. Oke, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, pasti itu dialami oleh siswa yang menerima hukuman. Tapi bagaimana dengan konsekuensi? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi di sini hukuman itu adalah bersifat seketika tanpa melalui kesepakatan, bersifat satu arah hanya dari guru saja dan tidak terencana. Sementara konsekuensi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, sudah terencana dan sudah disepakati bersama sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Mungkin itu ya Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Adakah Bapak Ibu yang akan menambahkan perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ustadz dan yang lainnya. Terima kasih. Oke. Di sini dikatakan hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan inilah yang harus dilaksanakan, yaitu restitusi. Hukuman itu katanya dikatakan identitasnya gagal. Di sini adalah negatif. Kalau konsekuensi sifatnya netral, sementara restitusi merupakan hal yang positif. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang harus atau bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Apa itu restitusi? Restitusi
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka, masalah yang dihadapinya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Oke, ada 9 dari ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri, cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Oke. Ya, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ya, dikatakan sana katanya ya, mengapa kita memiliki peraturan harus mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tanggung jawab. Karena sadar akan tugas, paham akan tugas. Paham akan? Oke, jadi sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal tadi ya, daripada dibandingkan dengan serangkaian dari peraturan. Di sini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman atau yang di sebelah kiri, datang tepat waktu, aktif, tertib. Iya. Keyakinan kelas tadi didasari akan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi betul yang berikutnya, yang poin A, B, dan C adalah keyakinan, didasarkan atas keyakinan. Oke, tabel-tabel tidak perlu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Saya sekarang bertahan hidup. Untuk bisa bertahan hidup, bekerja ya Bapak Ibu, ya makan juga supaya ini suara tidak hilang gitu ya. Yang kedua, oke, kebutuhan yang kedua akan penguasaan ya. Begitupun dengan siswa ya, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ketika siswa sedang caper ya, sedang cari perhatian pada kita, siswa sedang memenuhi kebutuhan rasa sayang atau ingin diterima ya. Sehingga kemarin ketika ya begitu mendapatkan materi ini, tidak memarahi siswa tapi tertawa. Oh, kalian sedang memenuhi kesenangan anak-anakku. Yang berikutnya adalah kebebasan dan juga kesenangan. Ya, ini tetap kebutuhan dasar akan kebebasan. Ya, kita semua ingin bebas kan, Bapak Ibu ingin bebas tidak? Bebas, ya asik pere, ya bebas. Ya, kebutuhan. Ya. Oke. Sehingga ketika tadi di jam terakhir murid-murid tepuk tangan, ya kebebasan untuk hari besok ada, ya
Tapi diingat ada tugas-tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Nilai kebajikan harus ada. Oke, siap Bu. Tapi mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Oke. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Oke. 5 posisi kontrol berada di manakah Bapak Ibu semua? Apakah sebagai penghukum, Ada nggak tuh? pembuat rasa bersalah, sebagai posisi teman, apakah sebagai posisi pemantau, ataukah yang kelima sebagai posisi manajer? Yang mana yang biasa ibu bapak lakukan? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman? Ya. Ya, dikatakan di sini kalau penghukum matanya Om Ardi. Iko kamu teh kaburangan deui. Pada saat itu ibu atau saya sedang melakukan posisi sebagai penghukum karena saya menghardik siswa saya. Ya, ketika saya mengatakan Iko dengan intonasi tenang di keningan, kenapa kamu kesiangan lagi? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Ya, pada saat mengucapkan kalimat tersebut, posisi saya sedang berada di posisi apa, Bapak Ibu? Sebagai teman. Sebagai teman. Rasa bersalah. Saya sebagai pembuat rasa bersalah. Iya. Ya, berdampak pada siswa itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah tidak mengucapkan kata-kata dengan hati, tapi dengan lemah lembut. Ya, terus kemana sih? Ya, intonasinya. Oke, di sini dikatakan berceramah dan mengatakan ibu kecewa Iko, kan sudah dikasih tahu minggu lalu oleh ibu, kenapa kamu melakukannya lagi? Ya, gitu. Oke, itu posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibuna. Itu posisi kita di posisi teman. Bikin ibu bahagia. Bikin iya, betul ibu. Baik seperti itu. Oke. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Ya. Dilihatin doang. Di checklist kalian ya, pemantau. Oke. Berikutnya posisi yang berhasil dikatakan oleh ahli di sini adalah posisi sebagai seorang manajer. Sudahkah posisi manajer dilaksanakan? Ya, sebentar, nanti ada videonya. Oke. Nah, untuk lebih ilustrasinya, ya, di sini Anda katakan oleh guru, pada posisi penghukumnya, apa yang diucapkan oleh seorang guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, awas, ya, oke. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, kamu dipijit ya bu ya, mungkin ya, benar dipijit ya. Ya, tukang pijit 100.000. Ayolah lakukan demi ibuna. Ayolah lakukan demi ibuna. Masa kamu tidak mau? Ya, ingat ibu kan pernah bantu. Itu adalah posisi sebagai teman. Oke, kalau pemantau didasari dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Oke. Ya. Tapi untuk posisi manajer menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas masih ingat anak-anakku? Ketika kalian terlambat masuk ke kelas 5 menit, bagaimana keyakinan kelasnya? Apakah kalian meyakini keyakinan kelas tersebut? Ya, jadi orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal hal-hal yang berbohong. Kalau posisi sebagai teman,
hasilnya, sifat negatifnya dari posisi sebagai teman membuat anak tersebut menjadi ketergantungan, ya, ketergantungan pada guru tersebut. Ketika kita memposisikan kita sebagai teman, ketika kita tidak lagi melakukan posisi sebagai teman, maka siswa akan merasa kecewa. Nah, kasih bapak main mana gitu, kan lain friend ke saya bu, gitu kan ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi di sini contoh dari posisi sebagai teman. Ya, dampak pada murid jika penghukum mengulangi kesalahan, kemudian membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri, sementara teman lemah, tidak mandiri. Jadi ketergantungan siswa tersebut. Dan untuk posisi pemantau menitik beratkan pada sanksi. Adapun posisi manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, berikut pertanyaan-pertanyaan yang umumnya dilakukan ketika kita sebagai posisinya merasa orang bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer atau penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu, nah. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kita sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Posisi sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ataukah kamu mau mendapatkan reward? Itu adalah sebagai pemantau. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi kita sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir adalah posisi sebagai penghukum. Enggak, oke. Berikut inilah segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, identity misbehavior. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menetapkan suatu keyakinan. Oke. Pada poin ketika kita melaksanakan menstabilkan identitas, maka guru berkata, berbuat salah tidak apa-apa, karena setiap orang pun melakukan kesalahan. Siswa pun berhak melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, seperti perkataan di sini ya, sebagai contoh ketika membuat video dengan siswa di mana saya harus bertindak menstabilkan identitas. Ilustrasi yang kemarin saya buat, siswa kesiangan, kemudian siswa membuli, ya, dikatakan tidak apa-apa, ya, dan dicarikan solusi bersama-sama. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yaitu pertanyaan-pertanyaan ketika kita melakukan segitiga restitusi pertama, yaitu menstabilkan identitas atau identity misbehavior. Oke, yang kedua adalah segitiga yang kedua, validasi kebutuhan. Pada poin validasi kebutuhan itu, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau pada pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang tentunya baru. Ataupun guru berkata, maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul?
Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Tindakan validasi kebutuhan. Pada saat segitiga restitusi terakhir, kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, menanyakan keyakinan, contohnya, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kita bertanya kepada murid kita, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itulah beberapa perkataan ketika guru melakukan tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Demikian Bapak Ibu, kiranya paparan tentang segitiga restitusi. Oke, refleksinya, hal baru yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Kira-kira paradigma apa Bapak Ibu? Tidak boleh memberi buku. Iya betul. Tidak boleh memberikan hukuman. Iya. Oke, tadi kalau ada anak kesiangan bisa ditanya, Iko kenapa kamu kesiangan? iya. Pada saat itu sedang Saya ingin kebebasan. Nah, itu ya di poin tadi yang dikatakan oleh Ustadz saya berarti sedang melakukan menstabilkan identitas. Ya, oke. Ya, misalkan ya tadi mengolok-olok teman, enggak gitu ya. Itu berarti kita tanyakan kembali keyakinan apa sih yang ada di kelas kita? Masih ingat tidak Iko keyakinan kelas kita? Ya, kira-kira ya solusinya apa Iko? Ya, oke, itu mungkin ya. Ya, tentang oke. Ya, Bapak Ibu di PMM modul 8 disiplin positif. Di mana di modul 8 itu ada 4 ya. Disiplin yang sifatnya memaksa, kemudian yang perilaku, motivasi perilaku pertama yaitu tentang hukuman, yang kedua tentang pujian, yang ketiga adalah motivasi internal yang berasal dari diri sendiri untuk menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam diri sendiri. Itu ya. Berarti sebentar, kalau ada fenomena begini, ini kemarin ya lucu. Manakala diumumkan bahwa hari Selasa besok anak-anak PJJ asik. Kalau dihubungkan dengan budaya positif, seperti apa kira-kira? Dengan pernyataan itu, kan kemarin diumumkan oleh Bu Ayu, anak-anak karena akan ada rapat dinas, maka kalian dipersilakan besok hari Selasa belajar dengan menggunakan PJJ. Asik. Itu tumbuh budaya positif nggak dengan begitu? Tumbuh budaya positif di sana mungkin bukan budaya positif Bapak ya, begitu anak merespon dengan asik. Ya, itu dihubungkan dengan budaya positif. Iya. Seperti apa?
Karena kalau lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia di sana ada kesenangan. Oh berarti selama ini mereka tertekan. Iya betul ya. Mereka tertekan. Mengaktualisasikan kesenangannya. Memang Iya, sudah diajar. Iya. Boleh Jadi ketika kemarin diumumkan anak merasa senang, berarti itu kebutuhan kesenangannya ya, betul. pada hari diajar. Ya. Kalau kita mau merefleksi diri, apakah dalam pembelajaran kita sudah memenuhi kebutuhan kesenangan anak, sehingga ketika anak tersebut di PJJ kan akan sedih dia sebetulnya. Kalau yes. Jadi back to guru gitu, berarti kita belum memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak karena kita tidak memberikan kebutuhan itu gitu. Jadi kalau kembali ke kebutuhan dasar yang tadi disebutkan Bu Yanti, itu berarti tidak terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Balik dari ke kita Bapak Ibu, artinya kita tidak memberikan kesenangan bagi anak. Apa efeknya pandemi 2 tahun berurut? Efeknya learning loss ya Bunda, dan emosi juga ada efeknya. Tetapi sebelumnya juga kalau anak dengan, bahkan Bapak pernah bercerita, saya bakal ke sekolah cenala mengadeng liberty Sampai nanya ke Bu Ning asik nggak? Asik sama gitu bahwa. Berarti Bu Ais seneng kan kalau dengan libur kerja? sama. Itu sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan kesenangan saya karena saya lelah. Enggak silakan. Ada yang mau speaker? Kalau tadi pertanyaannya sangat baik ya, kebutuhan kesenangan Iya, betul. baik itu adalah ternyata ketika diberikan secara PJJ, anak-anak itu akan terganggu justru kesenangannya dari kebutuhan merdeka belajarnya itu yang dimaksud dengan merdeka belajar atau belajar merdeka itu nanti ya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apakah anak itu butuh merdeka dari belajar ataukah pembelajaran yang merdeka itu seperti apa? Kemudian yang kedua, kalau menurut tadi Ibu Wakasek kurikulum itu bahwa anak itu akan sedih karena kebebasan kesenangannya terganggu pula dengan PJJ. Pertanyaan yang keduanya, kenapa malah ibu yang memberikan instruksi untuk memberikan PJJ kepada siswa? Itu. Di sini setiap siswa itu unik Bapak Ibu, ya. Baik dari kesiapan belajarnya, baik dari gaya belajarnya, budak teh aya anu barina anu tiasa nate ngadangukeun auditori ya. Auditori itu lebih ke suara. Dia akan lebih mengerti kalau dengan suara, atau dia akan lebih memahami kalau lihat video. Atau ada juga kalau saya termasuk tipe yang harus jempling, baru saya bisa berkonsentrasi. Nah, guru harus mampu memenuhi semua kebutuhan itu merdeka bagi anak dalam arti anak tengah rasa kagum busur kudu pintar misalnya. Ya, jadi kalau diibaratkan Pak Ustadz begini, burung yang biasa terbang tidak usah disuruh untuk berenang karena memang tebogalan eta gitu. Jadi ketika si burung naon eta ya, maksudnya dia tidak diciptakan untuk berenang begitu. Nah, jadi kemerdekaan bagi sang bebek adalah dia diberikan pelajaran berenang. Tetapi kemerdekaan bagi seorang elang, dia diberikan pembelajaran terbang, begitu. Itu namanya merdeka. Jadi merdeka itu lain artinya ketika saya menginstruksikan libur itu merdeka. Tapi selama ini memang pemahaman anak bahwa yang disebut merdeka itu adalah kita terbebas dari semua beban, gitu. Padahal potensi mereka harus kita kembangkan. Jadi namun misalnya, ya intinya masih kegagalan saya juga mungkin ya. Kita harus introspeksi diri. Khususnya karena di dalam Islam juga yang namanya muhasabah ya, Bapak Ibu guru PAI, tambahan orang itu muhasabah naon kurangna urang. Nah diantaranya kekurangan saya adalah ketika mengumumkan PJJ berarti anak itu merasa senang itu adalah kita tidak berhasil, khususnya saya. Ya Pak Ustadz.
Apakah ada yang kurang terjawab? Oke, mungkin seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari refleksi untuk kita guru-guru, dan kita tidak perlu malu untuk refleksi diri atas kekurangan-kekurangan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terakhir mungkin di sini ada video membedakan di mana 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.